Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rani Febriana dengan NIM 2019-08-01298 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Di sini saya membuat video presentasi guna memenuhi tugas dari mata kuliah Keamanan Informasi. Di sini saya telah membuat program atau codingan untuk kriptografi dengan algoritma enkripsi dan juga deskripsi. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, di sini ada import string, dan di dalam program ini saya menggunakan dua tipe data. Yang pertama ada string dan juga integer. Kemudian di sini ada abjad, yaitu variabel yang saya gunakan dalam program ini yang bertipe data string. Kemudian ada def atau definition, enkripsi, kemudian ada variabel pesan, kemudian global abjad yaitu berfungsi untuk pemanggilan variabel secara global. Kemudian di sini ada masukan key. Ini berupa outputan yang diharuskan kita untuk melakukan function input atau pemasukan data yang dimana data tersebut akan disimpan dalam variabel key dengan tipe data integer. Kenapa integer? Karena dalam memasukkan key di sini kita menggunakan data berupa angka. Oleh karena itu, kita menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini ada chipper, yaitu berfungsi untuk menampilkan chipper enkripsi sesuai dengan kaidah chipper Caesar. Kemudian di sini ada loopingan dengan menggunakan for, i atau indeks dalam variabel pesan. Kemudian di sini ada if, i in abjad. Kemudian di sini ada k sama dengan abjad dot find i. Di .find i ini, yaitu berfungsi untuk menentukan variabel sebelumnya yang sudah dijadikan pemanggil. Kemudian di sini ada k sama dengan k plus k persen 100. Kemudian ada chipper sama dengan chipper plus abjad k. Else, chipper sama dengan chipper i. Di sini kita menggunakan sesuai dengan kaidah chipper Caesar. Kemudian di sini ada return chipper yang berfungsi untuk menentukan hasil akhir dari proses enkripsi ini. Apabila kita melakukan perandingan program, maka akan keluar hasilnya itu adalah salah satu dari return chipper. Kemudian di sini ada script def, script yaitu def atau definition dari decrypt atau dekripsi dengan variabel chipper. Kemudian kita menggunakan global abjad lagi untuk pemanggilan variabel. Kemudian di sini ada outputan, yaitu memasukkan key, yaitu berupa perintah yang kita diharuskan untuk memasukkan kuncinya. Dan kita diharuskan melakukan fungsi input atau pemasukan data yang dimana data tersebut akan disimpan atau ditampung dalam variabel key dengan tipe data integer karena kita memasukkan data berupa angka. Kemudian di sini ada variabel pesan sama dengan petik 2, yaitu berfungsi untuk menampilkan pesan deskripsi sesuai dengan kaidah chipper Caesar. Kemudian di sini ada loopingan for i atau index in chipper, if i in abjad, k sama dengan abjad.find i, yaitu untuk menentukan variabel sebelumnya yang sudah menjadi pemanggil. Kemudian k sama dengan k minus k persen 100. Kemudian kalau di dalam proses enkripsi kita menggunakan chipper sama dengan chipper plus abjad k, maka dalam proses descript kita menggunakan pesan sama dengan pesan plus abjad k. Nah, else pesan sama dengan pesan plus i. Kemudian return pesan itu menentukan hasil akhir dari proses descript sendiri. Kemudian ada if atau percabangan. Di sini ada print, yaitu berupa outputan yang akan ditampilkan pada perandingan program nanti.
Di sini ada saya sendiri itu by Rani Febriana dengan NIM 2019-08-01-298. Kemudian di sini ada yang di dalam petik 2 ini itu berupa outputan, di mana kita memiliki dua option. Yang option pertama yaitu enkripsi, dan yang kedua adalah dekripsi. Dan kemudian kita diharuskan memilih option, kemudian kita melakukan inputan, yang dimana inputan tersebut akan dimasukkan dalam variabel option dengan tipe data integer. Kenapa integer? Karena kita memilih option di antara option 1 atau option 2. Nah, jika kita memilih option 1, maka kita diharuskan memasukkan pesan atau pesan plain text atau pesan asli yang belum disajikan, dan melakukan inputan yang akan ditampung dalam variabel pesan, dan akan melakukan pengemprinan dari hasil enkripsi sendiri. Enkripsi. Nah, kemudian jika kita memilih option 2, maka kita diharuskan memasukkan pesan ciphertext atau teks yang sudah disandikan melalui proses enkripsi dengan melakukan penginputan yang akan disimpan dalam variabel cipher. Kemudian akan melakukan pengemprinan atau akan ada keluaran dari proses dekripsi sendiri yang deskripsi sendiri. Kemudian jika kita memasukkan di luar dari kondisi ini, dari luar dari kondisi pertama atau kondisi kedua, maka akan keluar outputan berupa masukan option 1 atau 2. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mendemokan program ini agar kita bisa melihat jelas apakah program ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian kita mengeran dengan mengeklik tombol play ini. Oke, di sini sudah terdapat outputan seperti yang ada di sini ya. Itu Rani Febriana 298080128. Kemudian di sini ada dua option. Untuk pertama kali kita akan melakukan option pertama, yaitu enkripsi dengan masukkan angka 1. Nah, pesan di sini kita menuliskan teks asli atau pesan yang ingin kita sandikan. Di sini saya akan menuliskan nama saya sendiri, Rani, memasukkan kunci 123, enter. Nah, ini adalah hasil dari proses enkripsi sendiri, yaitu ciphertext. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan option kedua, yaitu deskripsi dengan masukkan angka 2, kemudian enter, masukkan pesan. Nah, pesan ini adalah pesan yang ciphertext atau pesan asli yang sudah disandikan. Nah, untuk memastikan apakah program ini berjalan dengan baik, kita menggunakan ciphertext yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari proses enkripsi di sini ya. Oke. Masukkan, kita enter, masukkan key-nya 123. Nah, di sini akan keluar outputan berupa Rani yang berupa outputan dari proses deskripsi dari ciphertext yang sudah kita masukkan. Maka Rani sendiri dapat dienkripsikan atau dapat dideskripsikan karena program ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kita ingin mengecek apa yang terjadi jika kita memasukkan di luar dari dua kondisi ini. Misalnya kita memasukkan angka 3 dalam program ini. 3. Oke. Maka di sini akan keluar perintah atau keluar output, yaitu masukkan option 1 atau 2. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.